Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Qama, qiyam, menghidupkan. Dengan apa? Salat tarawih, dengan baca Quran, zikir. Imanan, penuh iman. Wahtisaban, penuh perhitungan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan PLN NP Nusantara Power beserta seluruh jajaran, kemudian seluruh keluarga besar, karyawan ataupun pegawai PLN Nusantara Power, insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, maaf, dan pensiunan. Iya. Lupa tadi. Iya, ayanda kita udah pensiun ya. Alhamdulillah, tapi tetap aktif kegiatan sosialnya, luar biasa. Bapak Ibu, insya Allah tinggal menghitung hari, kita insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Bapak Ibu, rupanya dari ayat Allah ini, orang yang menyambut Ramadan itu paling tidak ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Yang tipe pertama, orang yang menyambut Ramadan itu dia biasa-biasa saja. Jadi mau Ramadan, mau tidak, pokoknya biasa-biasa saja dia. Tak ada ngaruh bagi dirinya. Tak ada hal yang istimewa bagi dia. Itu yang pertama. Tipe yang kedua, dia senang. Senang dia. Cuman senangnya ada unsur lain. Apa unsur lainnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, Ramadan datang, insya Allah 20 kilo lah target tahun ini. Apa yang 20 kilo? Turun berat badan. Rupanya Ramadan datang, senang dia karena ingin diet, ingin menurunkan berat badan. Jadi niatnya itu karena Ramadan datang itu rupanya. Atau dia gembira dengan Ramadan, datangnya Ramadan, ada usaha-usaha tertentu yang menguntungkan bagi dia. Dia senang. Apa contohnya? Kalau di bulan lain, Ustadz, payah kami jual beli. Apa gitu Bu? Iya, susah betul. Orang tak ada orang jual beli. Tapi insya Allah Ustadz, Ramadan datang ni senang hati kami. Betul-betul bahagia kami Ramadan ni datang. Kenapa? Karena bisnis kami insya Allah lancar. Rupanya jualan baju dia Pak. Ya kan? Atau jualan kue dia dan lain sebagainya. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, mudah-mudahan kita ini berdasarkan ayat firman Allah tadi, orang yang tipe ketiga ini dia bergembira amanu karena iman. Alhamdulillah ya Allah, bulan Ramadan yang aku tunggu-tunggu selama ini, alhamdulillah sebentar lagi datang. Senang hatinya luar biasa. Karena dia senang,
maka dia persiapkan dirinya. Apa persiapan kita menjelang Ramadan? Nah, ini dia. Karena kita senang nih kan, senang nggak nih Pak Bu? Karena ada hadis Nabi, atakum sayyidus syuhur, akan datang kepada kalian penghulu segala bulan. Famarhaban bih. Famarhaban itu diartikan oleh kita bahasa Indonesia, maka ucapkanlah selamat datang. Itu arti Indonesia. Kalau arti bahasa Arab, famarhaban bih itu berasal dari kata rohaba. Makanya ada orang buat acara tarhib Ramadan. Apa makna tarhib? Tarhib itu berasal dari wazan fa'ala, rahaba, yurahibu tarhiban. Apa makna tarhib itu? Saya tengok kamus, makna asalnya tarhib ini Bapak Ibu, tarhib itu artinya lapang. Jadi ada tanah lapang yang luas sekali, itulah tarhib makna asalnya. Nah, apa hubungannya famarhaban bih? Jadi kalau selamat datang dalam bahasa Arab ada dua ucapan selamat datang. Pertama, ahlan wa sahlan. Pernah dengar kan? Ahlan wa sahlan. Yang kedua, selamat datang juga, marhaban. Tapi ini beda Bapak Ibu. Kalau ahlan wa sahlan itu sekedar mengucapkan selamat datang. Tapi kalau fa marhaban bih, marhaban ya Ramadan. Apa maknanya? Kembali makna asalnya, lapang. Apa makna lapang? Hati kita ini lapang, senang, bahagia dengan datangnya Ramadan. Inilah orang yang beriman, yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Senang dia datang bulan Ramadan. Memangnya ada yang sempit hatinya Ustaz? Ada yang tadi saya contohkan, sempit hatinya. Datang pula lah puasa Ramadan, hilanglah sarapan pagi selama 30 hari, hilanglah ngopi-ngopi 30 hari, hilanglah saya tak bisa merokok 30 hari, dan lain sebagainya. Banyak yang dipikirkannya. Artinya hatinya sempit. Kalau orang yang beriman, ciri utamanya hatinya lapang dengan datang Ramadan nih. Senang, ya kan? Alhamdulillah Ustaz. Ya, mengapa kita senang Bapak Ibu? Mengapa kita senang? Orang beriman itu mengapa senang datangnya Ramadan? Salah satunya sekarang bisa merokok, menghemat. Menghemat. Tapi balas dendam dia Pak. Malam diwantainya itu nak putus-putus. Mengapa orang beriman itu senang dengan datang Ramadannya? Ceritanya begini. Dulu sahabat Nabi pernah menyampaikan, umat-umat terdahulu umurnya panjang. Ada yang 1000 tahun, umat Nabi Nuh. Ada yang 350 tahun, umur umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mendengar itu, menunduklah para sahabat. Hati menunduk, kepalanya apa? Sedih. Mengapa sedih? Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad ini, kita ini kan generasi umat Nabi Muhammad semuanya ini, umurnya baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Kalau umat terdahulu apa kata Nabi tadi? 1000 tahun. Umat Nabi Musa 350 tahun. Kita 60 tahun. Sedih hati sahabat-sahabat. Kenapa sedih? Sudahlah umur umat terdahulu itu panjang, kesempatan beribadah banyak. Kita sekarang nih sudahlah umur pendek, kesempatan beribadah tak banyak. Betul apa tidak? Kita punya ini kalau kita balaslah satu-satu ini grup nih, udah berapa habis waktu? Belum lagi browsing, belum lagi chatting, belum lagi ada family gathering, belum lagi nanti ada meeting dan lain sebagainya. Jadi banyak waktu habis, sarana menghabiskan waktu, sementara umur kita pendek.
Tak panjang umur kita nih Pak. Kayaknya aja lama ini. Baru kemarin sama Ayanda kita jumpa dulu. Tadi jumpa lagi, saya udah pensiun Pak Ustadz. Hah, rupanya udah pensiun. Kemarin baru masih karyawan, masih gagah-gagahnya, ya kan? Sekarang masih gagah juga. Begitulah hidup. Sebentar, jangan dikira lama hidup nih. Kita boleh hitung-hitung Pak Bu hidup nih. Kalau betul-betul nih lama hidup nih, sebentar. Dan mana ibadah produktif kita? Payah kita menyebutnya. Contoh, umur berapa kita dihisap Allah dosa kita, dihitung Allah? Kapan? Ketika umur akil balik. Umur berapa akil balik? Beda-beda. Tapi apa tanda akil balik? Imam Syafi'i, para imam semua menyebutkan dalam kitab fikih, laki-laki datang mimpi basah, ibu-ibu sudah datang haid. Berarti balik sudah. Kalau tidak sholat, tak puasa Ramadan, berdosa. Kan begitu? Nah, pertanyaan saya, umur kita flashback namanya itu. Kita bayangkan kita ini dulu umur 17 tahun. Apa yang kita buat Pak Bu? Sudahkah kita orang yang setiap bulan khatam Quran? Waktu umur 17? Belum. Umur 17 tahun yang kita ambil. Apakah kita orang yang tak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid? Oh, jauh Pak Ustaz. Kenapa jauh? Ya kita umur 17 tuh masa-masa kesana kesini, ya kan? Jahiliyah. Apa? Jahiliyah. Oh, jahiliyah. Pokoknya mutar kesana kesini. Pokoknya ya itulah masa kita. Betul enggak Pak? Entah kalau saya saja begitu. Bapak enggak, Bapak mungkin beda dengan saya. Sama ya? Kadang sholat tidak, sholat subuh susah, iya kan? Ya. Itulah kenyataan kita. Nah, terus umur seperti itu sampai kapan? Sampailah umur 25 tahun atau 30 tahun. Ya kan? Wow, di masa itu tuh luar biasa. Tahap-tahapan tak kemana-mana kita kan. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang puasa, kadang tidak. Puasa pun hanya ya sekedar puasa saja. Mata tak puasa, telinga tak puasa, iya kan? Nah, namanya usia itu. Akhirnya menikahlah umur 30 tahun. Kita ambil contoh nih biar mudah kita ngitungnya nih. Menikahlah kita umur 30 tahun. Mungkin ada yang 27 nikah. Nggak, kita ambil aja contoh nih ya Bunda ya. Menikahlah umur 30 tahun. Setelah menikah, apakah kita menjadi produktif ibadah kita? Tambah rajin ke masjid, tambah rajin sholat sunat tak pernah tinggal, sholat duha tak pernah tinggal, sholat tahajud tiap malam. Apakah kita seperti itu? Enggak. Apain kita? Ketika menikah, sibuk mencari nafkah. Ya kan? Terus punya anak. Bunda kalau punya anak, andaikan Bunda punya anak 5. Ini contoh nih, 5. Maka Bunda berapa tahun beranak aja kerjanya, ibu-ibu. Andaikan dalam 2 tahun beranak, 2 tahun, 5 anaknya. Berapa tahun beranaknya kerjanya? 10 tahun. Waktu 10 tahun beranak aja tuh, melahirkan gitu kan. Berarti udah berapa umur tadi? 30 sudah menjadi tambah 10. 40 tahun. Dah berhenti dah. Udahlah Bang, tambah juga lagi katanya kan. Udah selesai. 40 tahun. Ya. Apakah sudah produktif ibadah kita? Enggak juga. Ini mau sholat menangis yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya kan? Oh, bapak-bapak sibuk, anak-anak nih, cari nafkah, pergi pagi pulang sore, ada pergi sore pulang pagi. Pokoknya demi si buah hati Pak Ustaz, demi istri dan anak-anak. Kadang sholat lalai, ya kan? Nah, umur sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun nih. Datang tetangga, nak ke masjid Pak. Aduh, sibuk saya Pak. Kayaknya saya ke masjid besok kalau sudah pensiun. Nah, kalau ke masjid kalau sudah pensiun. Apa iya? Kapan umur pensiun? Kita di sini berapa? Umur berapa Pak? 56. 56 pensiun.
Akhirnya tinggal umur tadi berapa? 40. Berarti tinggal berapa lagi tuh? 16 tahun lagi. Akhirnya sibuklah mengapakan anak. Katanya janji umur 56 umur pensiun, rajin ke masjid, rajin baca Quran, produktiflah ibadahnya. Rupanya Bapak Ibu 40 tahun, nanti terus tambah umur lagi 45, anak membesarkan anak, menyekolahkan anak, ya kan? Terus nanti masuk umur 56 tahun pensiun. Pensiunlah. Ya kan? Masuk umur 56 tahun pensiun, anak yang pertama mau menikah, anak yang kedua mau menikah, anak ketiga menikah, ya kan? Nah, menikahkan anak lah, sibuk lah. Selesai, akhirnya masuklah umur 60 tahun. Masuk umur 60 tahun, menelpon anak yang menikah tuh. Ya, papa, cucu papa udah lahir. Udah lahir cucu. Akhirnya apa? Karena ini cucu, ya tentu senang, pergilah ke sana, ditengok kesibukan anak karena sayang dengan cucu. Akhirnya apa? Akhirnya apa katanya ke anak? Pergilah kalian kerja nak, biarlah kami mengasuh cucu nih. Umur 60 apa kerjanya? Mengasuh cucu. Daripada orang Pak Ustadz nanti patah apa terkilir entah apa, enggak percaya kita. Kan begitu kan? Sayang cucu. Akhirnya menengok cucu, mengasuh cucu. Anak kedua nelpon pula. Anak ketiga nelpon pula, jangan ayah ke situ aja, ini cucu ayah juga nih. Akhirnya keliling. Akhirnya Bapak Ibu, usia pun sudah senja. Kan sebentar kan? Tak lama. Akhirnya sampaikan ke anak-anak, usia ayah sudah senja nak. Nampaknya ayah harus mempersiapkan diri untuk usia senja ini. Ayahlah pulanglah ke rumah. Janjinya apa? Ke masjid rutin, baca Quran, ya kan? Rupanya begitu azan berkumandang pergi ke masjid, nampaklah kubah masjid itu berbayang-bayang. Ngapa begini kubah masjid nih? Rupanya tensinya naik. Akhirnya tak jadi ke sholat di rumah aja lah katanya. Begitu nak pergi sholat taraweh, lutut dah sakit pula, pinggang dah sakit pula. Namanya usia 60-an tuh Pak Bu, kita hanya memakai sisa-sisa yang Allah kasih ini lagi. Jangan dikira kekuatan seperti umur 25 tahun nih kan, seperti Bang Amrizal nih Oh tidak, umur 60 tuh banyak itu. Yang lutut yang sakit, yang mata yang mulai apa, macam-macam. Iya kan? Sebentar waktu itu. Makanya Allah turunkanlah Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Mengapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu dia. Mengapa kita senang, orang beriman itu senang datang Ramadan? Karena di Ramadan itu ada malam yang disebut Lailatul Qadar. Kalau dapat beramal kita di malam itu, maka nilai amal kita sama dengan 83 tahun. Andaikan 10 tahun aja kita dapat nih Pak Bu, dapat Lailatul Qadar nih setiap Ramadan dapat selama 10 tahun. Berarti udah berapa tahun nilai ibadah kita? 10 kali 83, 830 tahun. Sudah mendekati umur siapa? Umur umat Nabi Nuh. Sudah melampaui umur siapa? Umur umat Nabi Musa. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita senang Ramadan ini datang orang beriman. Ini yang ditunggu-tunggu. Terus ada yang bertanya, apa ciri orang dapat Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Muqaddimah surah Al-Qadar itu dijelaskan. Apa katanya? Tidak ada orang yang tahu taubat nasuha. Tidak ada orang yang tahu dia dapat haji mabrur. Tidak ada orang yang tahu dia dapat salat wusta. Tidak ada. Terus tidak ada orang yang tahu dia dapat Lailatul Qadar. Tak ada. Tak ada dikasih tahu. Sempat dikasih tahu kita nih Pak Ibu, umpamanya Bang Amrizal nih, kamu dapat Lailatul Qadar tahun kemarin, saya yakin tak akan sholat dia sekarang. Kenapa? Saya juga begitu.
takkan puasa kita tahun ini. Karena nilai ibadah kita sudah berapa tahun? 83 tahun. Kalau sempat diberitahu oleh Allah setiap tahun dapat, umur sekarang umpama sudah 50 tahun, potong dengan 17 tadi kurang, Masya Allah, mungkin kita ini akan ibadah-ibadah lagi, tak akan sholat kita lagi nih, iya kan? Tapi Allah merahasiakan itu semua. Apa hikmahnya? Supaya kita selalu berharap. Ya, manusia ini kalau dikasih tahu, itu dia masalahnya. Jadi mudah-mudahan berharap lagi, besok Ramadan datang berharap lagi, ya kan? Makanya begitulah kita merindukan Ramadan. Sudah rindu enggak, Pak? Rindu enggak kiranya? Kalau bisa besok malam kita Ramadan, ya enggak? Kalau sahabat Nabi, kalau bisa sepanjang tahun itu Ramadan. Itu kata sahabat. Ya kan? Makanya Allah kasih, makanya orang yang beriman kalau paham dia senang. Makanya apa persiapan-persiapan kita ini menjelang Ramadan? Satu, kenali Ramadan itu dengan baik. Ramadan itu walaupun setiap tahun kita dapat Ramadan, tapi kita harus mengenalinya dengan baik. Ya, jangan nanti kata Nabi, syaqiyun abdun, menderitalah seseorang. Ada matan hadisnya, bu'dan, jauh, bu'dan, jauh. Syaqiyun abdun, menderita. Mengapa? Man adraka Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, pergi tarawih Ramadan, tetapi fansalakha minhu, begitu Ramadan berlalu, lam yughfarlah, dia tak dapat ampunan dari Allah. Allah ya Rabb. Ya, makanya kenali Ramadan ini dengan baik. Jangan nanti kita berjumpa dengan Ramadan, begitu Ramadan selesai tak ada dapat apa-apa. Yang dapat yang tadi, BB berkurang, berat badan berkurang, hanya itu yang dapat. Na'udzubillah. Bagaimana cara mengenali Ramadan? Ini dia majlis-majlis ilmu tarhib Ramadan. Satu, kenali bagaimana sahur. Ya, sahur itu kata Nabi, tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena makan di waktu sahur itu barokah. Perhatikan hadis nih. Jadi kalau ada kita ini salah kenal dengan sahur, fatal. Ya, ada orang setelah tarawih makan, dia niat makan sahur, takut kami tak bangun nanti Pak Ustadz. Makan sahur itu bukan makan sahur, itu namanya makan ronde kedua. Maka ronde kedua itu setelah tarawih. Ada lagi nanti terbangun jam 1 tengah malam, jam 12. Takut dia nanti, ayo bangun sahur kita, nanti tidak bangun kita nanti makan sahur. Itu belum makan sahur, itu makan midnight, tengah malam. Terus makan sahur kapan Ustaz? Tengok Nabi makan sahur. Kalau dikonversikan dengan waktu sekarang, lebih kurang 30 sampai 40 menit lah menjelang azan subuh berkumandang. Itulah makan sahur. Makan di waktu itu barokah, berkah. Mengapa berkah? Karena mendekati siang, tubuh kita insya Allah fit, kuat untuk melaksanakan puasa, karena banyaknya aktivitas di siang Ramadan, barokah. Tapi kalau tengah malam makan sahur, siang puasa, itu berat itu Pak Bu. Jalannya lain tuh, lain nampaknya jalan bapak Pak. Iyo melawan puasa ambo tahun kau katanya, karena sahurnya ada salah. Makanya manfaatkan waktu itu dengan baik. Jangan tak makan sahur. Apa kata Nabi? Jur'atum minal ma'. Walau makan sahurlah sekalipun dengan seteguk air. Wah tuh, jangan tak sahur kita. Ya. Terus perlu juga kita pahami, ada namanya sirine di kampung kita nih, di negeri kita ini. Ya kan? Bunyilah sirine itu. Itu apa makna sirine itu? Di waktu kalau kita tengok di kalender-kalender imsakiyah Ramadan, ya kan? Imsak, waktu imsak. Itu hanya ada di mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak ada.
Kita Indonesia ini Syafi'i umumnya. Nah, mazhab Syafi'i ini dibuatlah 10 menit menjelang azan subuh, itu namanya imsak. Apa makna imsak di situ? Hati-hati, menahanlah, mulailah lagi. Karena apa? Waktu tinggal 10 menit. Apa dalilnya tuh Pak Ustadz? Nabi ditanya, Anas bin Malik ditanya oleh sahabat, ya wahai Anas, Nabi itu kapan berhenti makan sahur? 50 ayat bacaan Al-Quran. Wah, 50 ayat bacaan Al-Quran. Tapi bukan bacaan Al-Quran cepat-cepat, tartil itu berarti sekitar 10 menit itulah. Nah, itu kata diambil oleh mazhab Syafi'i. Itulah namanya imsak. Tapi jangan salah paham kita. Begitu bunyi sirine itu, terbangun. Astagfirullahalazim, dah waktu imsak. Terus, ya gimana kita mau makan sahur? Nak makan sahur dia, Pak. Bu, macam mana ini? Nak makan sahur. Dia beranggapan imsak itu tak boleh lagi makan dan mie. Nah, salah ini. Jadi imsak itu hanya rambu-rambu, lampu kuning. Yang belum mandi junub, cepat mandi junub. Yang masih merokok, cepat habiskan rokok tuh. Yang masih ada kopinya, tehnya, cepat habiskan. Waktu tinggal 10. Yang berbahayanya yang merokok ini, ya. Waktu tinggal 10 menit. Kan terbangun tadi itu. Astagfirullahalazim. Mau merokok dulu atau makan? Kalau merokok dulu takut nanti tak sempat makan. Kalau nanti makan dulu takut nanti tak dapat merokok. Ada solusi, Pak. Ada merokok sini? Nah, ada solusi. Solusinya ini berguna nanti ini. Kalau yang begitu itu supaya dapat juga makan sahur, ambil nasi, kemudian ambil telur, kemudian daging atau lauk pauk, masukkan dalam blender. Di blender sampai sehalus-halusnya. Sudah selesai, ambil pipet yang besar tuh, siapkan dari sekarang. Makan sahur lah, kan udah campur semua tuh. Isap rokok. Insya Allah terkejar tuh, karena waktu 10 menit ini tak lama. Jangan tak sempat makan sahur, karena sahur itu barokah. Nah, Bapak Ibu, ini agak lucu sedikit, tapi berguna nanti itu. Bagi yang tak merokok ataupun bagi yang merokok atau tak merokok, berguna nanti itu. Kalau kita kunyah kan lama, apalagi mohon maaf, gigi dah goyang-goyang pula. Ini biasanya makan kita nih kalau gigi dah goyang-goyang itu biasanya 20 menit, 15 menit tak kemana tuh. Ini waktu tinggal sebentar lagi, iya kan? Nah, itulah caranya Bapak Ibu. Pokoknya kita jangan sempat tak makan sahur karena barokah. Kenali itu. Makanya orang takut jumpa Ramadan tuh karena dia sering tak sahur. Akhirnya kita lemas di siang Ramadan. Kemudian kenali Ramadan itu apalagi setelah sahur, berarti siangnya kita menahan siam. Namanya siam. Apa yang kita tahan dari hal-hal yang dari makan dan minum sengaja, hal-hal yang membatalkan puasa, kita tahan. Bukan hanya itu yang kita tahan. Mata puasa, telinga harus puasa, kita tahan. Memang tak batal kita menengok sesuatu yang diharamkan Allah, tapi pahala puasa kita hilang dibuatnya. Makanya Bapak Ibu, Ayah Bunda, tahan ini semua supaya apa? Man shoma Ramadhana, siapa yang menahan siam di siang Ramadan. Kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Penuh iman dia menahannya, penuh mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa. Puasa ini luar biasa. Makanya kita rindu. Kemudian memang wajib. Kalau kita tuh puasa Ramadan tuh wajib. Siang tuh menahan. Ya. Ada orang yang wajib puasa tuh siapa saja? Ada 4 syarat. 1, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu. Wah, ini wajib. Jadi kalau ada orang tak puasa nanti di Ramadan tuh, Pak, Bu, tengok aja 4 ini. Apa tadi wajib puasa? Muslim. Mungkin ini tak muslim mungkin.
Tak puasanya dah, ya kan? Nah, yang kedua, apa tadi? Dia muslim Ustaz, kawan saya. Mungkin yang kedua, berakal, mungkin tak berakal, gilo mungkin, ya kan? Tak puasanya loh. Bukan gila dia Pak Ustaz, sehat, normal. Mungkin yang ketiga, belum balik mungkin. Apa pula belum balik Pak Ustaz, lah 3 anaknya Pak Ustaz, ya kan? Atau yang keempat, dia belum mampu. Apa pula nak mampu Ustaz, dia gagah, sehat walafiat, dia pergi fitness, luar biasa, jalan kaki santai dia Pak Ustaz. Kalau enggak juga nak dapat cakap lagi. Apa yang kira-kira? Jangan diremehkan Bapak Ibu. Satu hari kita tak puasa dengan sengaja belum tentu terganti oleh kita. Ya, jangan diremehkan itu. Makanya kita tengok, saya kalau pergi ke pasar, ya, rumah saya di Panam, pergi ke pasar Aringka itu sedih saya. Baru awal puasa sudah banyak. Apa yang banyak? Ya, kata orang, warung-warung hantu itu ditutup. Kepalanya tidak nampak, kakinya nampak. Nah, kan warung hantu namanya. Tengok ke dalam, makan dengan nikmatnya. La ilaha illallah. Muslim 4 tadi ada, tapi tidak puasa. Jangan tak puasa kita, tahan. Oke, sampailah kita berbuka. Kenali berbuka. Bagaimana berbuka? Berbuka ada adabnya. Apa adab yang pertama? Berdoalah menjelang berbuka puasa. Perbanyak doa. Kenapa? Doa menjelang berbuka mustajab. Jam berapa? Ya, kalau jam 6.30 besok berbuka, jam 6 tuh ambil wudhu, sholat sunat wudhu, banyak istighfar, berdoa. Kita terbalik, jam 6 tuh kemana kita? Ngebuburit, kata orang sekarang. Ngebuburit ngapain? Mencari, pokoknya itulah. Akhirnya apa? Cari takjil ya. Akhirnya apa? Tak sempat buka bersama keluarga lagi, macet semacet-macetnya. Makanya Pak Polisi nyampaikan ke saya, tolonglah Ustaz, sampaikan Ustaz ceramah-ceramah bagaimana kami ini, karena kasihan kita nengok Pak Polisi kalau bulan puasa itu. Inilah dia, saya sampaikan ya, tak usah kita ngebuburit tuh jam 6. Kalau mau ngebuburit itu sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Jam 6 itu manfaatkan waktu untuk berdoa. Wudu, sholat sunat wudu. Kalau mau ditambah lagi sholat sunat mutlak. Kalau mau ditambah lagi sholat sunat hajat, zikir, istighfar. Banyak doa sampai waktu berbuka. Itu Bapak Ibu. Jangan, ini kadang-kadang kita, ya Allah ya Rabbi. Yang kedua, adab berbuka itu, jangan berbuka itu jadikan ajang dendam. Paham maksudnya? Ajang dendam, puasa dendam. Jadi karena ngebuburit tadi, pergi jalan, di sini ramai, awas nanti saya ke sini nanti belilah ini. 5 anggota keluarga di rumah beli, lain-lain macam-macam dibeli. Akhirnya apa? Inflasi pun naik. Akhirnya apa? Kebutuhan pokok. Akhirnya harga-harga naik. Kami kemarin dipanggil, para ustaz dipanggil oleh Bank Indonesia. Macam mana nih Pak Ustaz? Setiap Ramadan datang tuh luar biasa inflasi kita ini, luar biasa. Kebutuhan pokok naik semuanya. Ya itu tadi. Karena kita menganggap puasa ini ajang dendam. Ajang dendam. Padahal kalau kita tengok sunnah Nabi, simple Bapak Ibu Ayah Bunda. Amalkanlah, apa kata Nabi? Iza aftara ahadukum, kalau kalian berbuka falyuftir ala tamrin, berbukalah dengan tamar. Tamar itu apa? Kurma. Simple. Allahu akbar, Allahu akbar. Ambil kurma. Baca doa. Mau di awal doanya atau sesudah? Penting bismillah dulu ya. Udah. Mau 3 sunahkan ganjil. Selesai itu, fa'illam yazid, tak punya kami kurma Ustaz. Oh, sekarang kurma banyak, berserak. Itu keluar aja kita dari Tanjung Datuk ini, dah jumpa tuh, ya kan? Di travel umroh saya ada juga banyak. Sedikit promosi kan. Di Jalan Rambutan. Mau kurma tipe apa? Kurma sukari itu banyak macamnya. Ada yang premiumnya, ada yang super premium, macam-macam sekarang. Belilah 1 kotak tuh. 1 kotak tuh berapa isinya Ustaz? 3 kilo. 3 kilo. Kemudian
Habis enggak kira-kira 3 kilo itu selama Ramadan? Enggak habis. Saya 5 orang di rumah, enggak habis. Masih bersisa Syawal. Karena kan gunanya kan untuk membatalkan puasa. Jadi enggak ada cerita kita enggak. Kalau dulu orang pergi haji baru kita dapat apa? Kurma. Sekarang banyak, Pak. Apa rahasia Rasulullah berbuka dengan kurma? Diteliti oleh orang Eropa, orang Barat. Dia pernah kepo dia dengan Islam nih. Ditelitinya. Apa rahasianya? Rupanya puasa kita di siang Ramadan tuh badan lemas, stamina lemas. Maka untuk menaikkan stamina dalam hitungan menit adalah dengan kurma. Dahsyat rupanya. Dan dia aman bagi lambung. Manisnya tak beresiko. Aman pula bagi yang kena diabetes. Aman. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in. Berbuka dengan air biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Nih kurma awak nak ado rumah. Ya udah, air buka. Selesai berbuka puasa, doa, wudu, pergi sholat maghrib. Habis sholat maghrib, lanjut makan malam. Simple Bapak Ibu. Kita saja yang mempersulit diri. Kita kadang-kadang berbuka, apa kata suami ke istrinya? Ma, siapkan saya 3 minuman. 1 minuman panas, yang kedua minuman dingin, yang ketiga es cendol. 3 tuh. Jadi begitu berbuka yang dingin diambil dulu. Karena ini udah haus dahaga. Minum. Itu insya Allah Bapak Ibu. Kalau kita amalkan begitu puasa ketiga, 4 atau yang 10, insya Allah ini sariawan dah banyak. Akhirnya menggigil, demam, flu. Mengapa tidak? Perut kita ini panas, bekerja, mesin. Tengoklah mobil tuh knalpot tuh. Kalau udah kita pakai kan panas. Siram aja dengan air biasa, bunyinya itu. Apalagi perut kita ini. Jadi jangan biasakan itu. Fal yuftir ala ma'in. Simple. Bukalah dengan air biasa, udah. Minum, salat. Ini adab yang luar biasa. Simple. Insya Allah berbuka yang diajarkan Rasulullah itu murah, simple, sehat. Nah, murah, simple, sehat. Tidak banyak, tidak sakit kepala kita Pak menyediakan uang untuk perbukaan. Kalau sempat suaminya nanti pesan tolong belikan saya lotek, istrinya pesan gado-gado, anak yang pertama pesan Pizza Hut, anak yang kedua kan macam-macam tuh. Insya Allah kalau begitu 200.000, 150 sampai 200.000 untuk menu perbukaan saja tak kemana tuh, kali 30. Makanya takut orang belum puasa nih. Lah banyak pula PT kan disiapkan Pak Ustaz. La ilaha illallah. Padahal simple sebenarnya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, berbukalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Salat. Kadang kita nih berbuka, begitu buka datang, oh iyalah, balas dendam dia. Salat nanti katanya. Iko dulu. Keluar dalilnya, lebih baik ingat makan lebih baik ingat solat ketika makan daripada ingat makan ketika solat. Wah, berdalil pula nya. Oh, dibantainya ya makan karena puasanya ajang dendam. Siangnya mati kelaparan, betul-betul lapar, begitu datang maghrib berbuka, semuanya tumpah ke perut. Akhirnya sholat maghribnya nanti. Apa kata setelah kita kenyang Pak? Biasanya apa? Cari tempat untuk bersandar. Pasti itu bersandarlah. Apalagi ada pula rokok dulu kan. Apa kata anak? Dia bersandar. Iya. Waktu isya tinggal 10 menit. Hah? 10 menit lagi? Iya. Tunggu dulu nih perut ayah lain rasanya. Ngapa enggak lain? Semuanya tumpah. Maghrib ditunda. Ayo sholat maghrib. Di ujung-ujung waktu. Selesai sholat maghrib, sholat isya lagi ke masjid. Itu jalannya lain tuh Pak. Karena perut kekenyang. Kalau sampai di masjid ada-ada saja itu. Ada aja yang salah. Ya, sampai di masjid cari tempat, kalau tidak dekat tiang masjid, kalau tidak dekat dinding. Dicari itu posisi itu. Kalau lama ustaz tuh nanti
Kan ada itu santapan rohani. Kau terlama sikit ustaz tuh, protes nanti itu ke pengurus. Tak usah diundang-undang ustaz tuh lagi lama kali ceramahnya kata. Nanti imam tarawih salah pula. Lama imam tarawih itu baca ayat, salah pula. Mentang-mentang hafal Quran Pak Imam kau lama-lama baca ayatnya. Ada aja yang salah. Padahal masalahnya satu, perut kekenyang. Kalau perut kekenyangan tuh nikmat ibadah tidak akan terasa Pak Bu. Sebenarnya simple dan sehat yang diajarkan Rasulullah. Nah, kenali Ramadan ini dengan baik. Malam jangan tak tarawih. Kenali Ramadan itu jangan tak tarawih. Kalau tidak tarawih, hilanglah fadilah Ramadan. Satu paket itu. Saya puasa insyaallah lah Pak Ustaz. Tapi tarawih ku agak barik Pak Ustaz, karena kami buber tuh banyak, buber tuh buka bersama tuh banyak. Jadi jadwalnya itu hampir 15 malam ada buber dengan alumni lah, dengan rekan kerja lah, dengan komunitas lah, banyak. Akhirnya lewat tarawih, ya kan? Jangan Bapak Ibu, jangan tak tarawih. Apa dalilnya? Man qoma ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Qama, qiyam, menghidupkan. Dengan apa? Salat tarawih, dengan baca Quran, zikir. Imanan, penuh iman. Wahtisaban, penuh perhitungan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Masya Allah. Sahur dapat barokah, siang dapat ampunan, maghrib berbuka mustajab doa, malamnya dapat ampunan. Kemana lagi yang mau kita cari Bapak Ibu? Nikmat Allah yang rahmat Allah yang luar biasa untuk kita. Ya, kenali Ramadan ini dengan baik. Kemudian baca Quran, kemudian tingkatkan sholat. Tingkatkan sholat berarti tambah rakaat-rakaat sholat. Mana yang Ramadan ini datang, tambah jumlah rakaat. Qobliyah, ba'diyah, ya sholat-sholat sunat yang lain, tambah, tingkatkan. Bersedekah, ya. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda, yang kedua, menjelang Ramadan ini, hadis Nabi yang sahih, ittala'allahu ala khalqih. Allah memperhatikan makhluknya. Kapan? Fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ketika separuh bulan Sya'ban, ditengok yang beramal malam itu. Yang beramal malam itu, cuman amal apa saja, tidak ada ditentukan. Harus amal ini, harus amal itu, tidak. Amal apa saja malam itu? Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka Allah ampuni dosa-dosa makhluk yang beramal malam itu. Illa, kecuali yang tak bisa diampuni, tak selesai dengan amal. Apa itu? Limusyrikin, orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang belum berdamai. Rupanya Bapak Ibu, tak selesai ampunan Allah tak akan turun ke kita kalau kita belum baik dengan orang lain. Ini amalan yang kedua menjelang Ramadan nih. Walaupun dah lewat nih 10 Sya'ban tuh, tapi masih ada ini. Jadi kalau ada kita masih belum berbaikan, ya belum berteguran, ini momen. Bukan berarti harus masuk Ramadan, enggak. Ini masalahnya ceritanya kita tentang Ramadan. Nah, kalau bisa setiap hari kita baik, memang harus berbaikan. Tapi ini ceritanya menjelang Ramadan kita kaji ini kan. Jangan sampai tak berbaikan kita di Ramadan ini. Apalagi maklumlah kerja ini, kadang ada yang tersinggung, ada yang biasa itu Pak Bu. Itu namanya manusia. Tak ada manusia yang tak bersalah. Kalau tak bersalah bukanlah namanya manusia. Apa namanya? Malaikat. Biasa itu. Minta maaf. Dan kita yang orang minta maaf ke kita, lapang dada untuk menerima maaf. Kadang kita nih bacaronya Pak Ustaz, tidak bisa maaf-maaf gitu aja. La ilaha illallah. Kita ini siapa Bapak Ibu? Allah yang maha memiliki semuanya. Sebesar apapun dosa kita, mau Allah ampuni. Masa kita orang minta maaf, udah minta maaf kan? Nah, jadi Bapak Ibu, minta maaf saja. Persoalan dia memaafkan atau tidak, itu kita serahkan pada Allah. Yang penting kewajiban kita minta maaf. Yang ketiga, amalan kita menjelang Ramadan ini Bapak Ibu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak persiapan amal soleh. Ya,
Saya tidak ada banyak dosa Ustaz. Jangan dikira Bapak Ibu kita ini tidak banyak dosa. Banyak dosa kita ini. Tengoklah wajah-wajah pendosa semuanya nih kan. Termasuk saya. Kita ini dari pagi tadi kita berangkat ke sini berapa banyak dosa dah. Bugi awal elok-elok bawa oto, datang orang tahu. Ya kan? Nyalip mana mengumpat pula kita di situ, kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa dosa pula? Nah, makanya minta ampunlah kepada Allah. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ini Rasul nih, demi Allah dia bersumpah, la astaghfirullah fil yaum, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dalam sehari mi'ah marrah, 100 kali. Nabi apa kurangnya? Apa kurang Nabi Pak Bu? Habibullah, kekasih Allah. Dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Dia dijaminkan masuk surga. Berapa istighfarnya? 100. Kita nih siapa Bapak Ibu? Wak tengok Nabi jauh dari Nabi wak mah. Iya kan? Siapa kita nih? Kita nih manusia biasa. Makanya walaupun kita tidak merasa amal saya dah banyak Pak Ustaz. Oh jangan. Nabi saja begitu dia. Apalagi kita. Makanya seringlah kita minta ampun kepada Allah. Yang keempat, persiapan menjelang Ramadan datang. Bapak Ibu, siapkan harta kita. Untuk apa? Supaya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Siapkan dari sekarang. Tidak perlu banyak-banyak, pokok ada siapkan untuk sedekah. Jangan tak bersedekah, karena sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Ada amalan kita memberikan makan orang yang berbuka puasa. Pahalanya, pahala puasa dia itu dapat kita. Kita kasih 5 orang. 5 orang yang pahala puasanya dapatlah kita. Tapi jangan salah paham kaji ini. Kalau begitu tak usah lampu puasa oleh Pak Ustaz. Asik magi orang aja lah. Kasih orang berbuka. Kenapa Pak? Itu gagal paham dengan kaji. Itu bonus yang Allah kasih. Tapi kewajiban kita tetap berpuasa Ramadan. Itu saja Bapak Ibu kajian saya untuk kita semua menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was sihhah wal barakah wal afiyata alaina ya Allah, wa khususan ala hadhil jamaah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.